lagi dalam pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12. Kemarin kalian sudah membahas tentang perencanaan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Produk makanan khas daerah di Indonesia terdiri dari makanan dan minuman khas daerah. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang langsung dapat disajikan dan dimakan. Sedangkan makanan setengah jadi perlu proses untuk mengolah makanan tersebut hingga dapat disajikan dan dimakan. Makanan kering khas daerah yang bisa langsung dimakan adalah keripik balado dari Sumatera Barat dan kuku macan dari Kalimantan Timur. Makanan khas daerah yang tidak dapat dikonsumsi langsung atau dimakan, contohnya kerupuk udang Sidoarjo dan dendeng sapi Aceh. Sedangkan menurut bahan bakunya, makanan khas daerah dibagi menjadi makanan khas daerah yang berasal dari nabati dan makanan khas daerah yang berasal dari hewani. Makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah produk makanan dan minuman yang diproduksi dari suatu daerah yang merupakan identitas dari daerah tersebut dan menjadi pembeda dari daerah lainnya. Kemudian dilakukan sentuhan atau inovasi pada produk tersebut sehingga mempunyai mutu yang lebih baik. Berbagai macam makanan khas daerah di Indonesia menjadi ciri khas daerah tersebut. Wirausaha di bidang makanan khas daerah dapat menjadi pilihan yang sangat tepat karena lebih banyak mengenal produk makanan khas daerah kita daripada daerah lainnya. Berikutnya yaitu menjelaskan produk makanan hewani khas daerah. Makanan khas daerah hewani adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari hewani, seperti ayam, daging sapi, ikan, telur, dan sejenisnya. Berikut contoh produk makanan khas daerah hewani yang ada di Indonesia. Misalnya ini telur asin, dadi, dan rendang. Ketiga produk tersebut sudah sangat terkenal di Indonesia dan masih terus dikembangkan baik mutu produknya dan kemasannya. Yang pertama, telur asin. Makanan telur asin ini bahan baku utamanya yaitu berasal dari telur bebek. Meskipun kadang-kadang juga ada yang menggunakan dari telur ayam. Proses pengawetannya dengan cara penggaraman atau diasinkan. Penambahan garam bertujuan untuk mengawetkan dan menambah cita rasa khas dari telur asin tersebut. Setelah dilakukan penggaraman, otomatis telur akan menjadi awet sampai 30 hari mengikuti suhu ruangan. Telur asin menjadi makanan khas daerah Brebes, Jawa Tengah. Meskipun banyak daerah lain yang juga membuatnya, telur asin yang ada saat ini dapat ditingkatkan, salah satunya memastikan ketersediaan bahan baku. Telur bebek dengan ukuran yang seragam dan mutu yang baik. Bahan baku yang baik harus diolah dengan tepat agar memiliki tingkat keasinan yang konsisten dan disesuaikan dengan selera pasar. Pengemasan yang baik dan menarik akan meningkatkan daya saing produk telur asin tersebut. Nah, itu contoh dari telur asin. Selanjutnya contohnya yaitu dadi. Dadi merupakan hasil fermentasi alamiah air susu kerbau dalam tabung bambu yang sudah lama. Dihasilkan dari Sumatera Barat, Jambi. Dadi merupakan produk fermentasi yang sangat akan kaya nilai gizinya,
Tantangan dan peluang peningkatan mutu produk tadi diantaranya dengan inovasi rasa agar disukai oleh banyak kalangan, proses produk agar lebih higienis dan efisien, serta pengawetan dan pengemasan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu contoh rendang. Rendang merupakan makanan khas yang berbahan dasar dari daging sapi. Mempunyai cita rasa yang pedas, yang dalam pembuatannya diperkaya dengan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah, terutama cabai merah dan kelapa. Rendang semula makanan khas Padang, Sumatera Barat, tetapi saat ini mudah dijumpai di berbagai daerah, bahkan di dunia, karena cita rasanya yang relatif disukai oleh banyak konsumen. Peluang pengembangan rendang adalah peningkatan mutu yang lebih baik dan seragam, serta peningkatan keawetan dengan bantuan pengemasan yang lebih baik. Selanjutnya akan membahas produk makanan nabati khas daerah. Makanan khas daerah nabati adalah makanan khas daerah yang bahan bakunya berasal dari bahan nabati seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Produk makanan khas daerah nabati jumlahnya sangat banyak sekali. Di Indonesia, hampir setiap daerah mempunyai makanan nabati khas daerah yang berbahan baku nabati. Beberapa contoh produk makanan nabati khas daerah, misalnya asinan, kulit buah, dan mochi. Ketiga produk tersebut sudah sangat dikenal di berbagai daerah, tetapi inovasi terhadap produk ini masih perlu dikembangkan, baik inovasi produknya maupun kemasannya. Untuk contoh yang pertama yaitu asinan. Asinan merupakan makanan yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran segar yang diberi kuah dengan paduan berbagai jenis bumbu, terutama cabai, gula, asam jawa, dan cuka makanan. Asinan terkenal oleh-oleh khas daerah Bogor. Walaupun sudah banyak ditemukan juga di daerah lainnya, tantangan dan peluangnya adalah peningkatan mutu asinan, tingkat keawetan, dan pengemasan yang lebih baik, agar konsumen lebih nyaman dalam membawa dan mengkonsumsinya. Selanjutnya, contoh kulit buah. Kulit buah adalah makanan yang berasal dari buah-buahan yang diproses dengan cara penghancuran buah, pencetakan, dan yang kemudian dikeringkan. Kulit buah mulai dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia yang mempunyai sumber daya alam buah-buahan yang melimpah, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Tantangan dan peluang untuk wirausaha kulit buah ini masih sangat terbuka karena pesaing sangat sedikit, bahan baku yang melimpah, dan pasar yang cukup besar. Inovasi produk dan kemasan masih sangat terbuka lebar untuk dikembangkan. Selanjutnya, contoh dari produk mochi. Mochi adalah makanan yang terbuat dari beras ketan yang ditumbuk sehingga lengket dan lembut. Kemudian dibentuk sesuai dengan selera. Makanan mochi ini banyak ditemukan di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dengan bentuk dan kemasan yang saat ini sudah sangat baik. Tantangan wirausaha mochi adalah pengembangan variasi bentuk, rasa, dan isi, serta kemasannya. Nah, barusan sudah dijelaskan tentang produk makanan khas daerah, sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, mulai dari makanan jadi, makanan setengah jadi, terus selanjutnya pengolahan nabati dan pengolahan hewani.
Selanjutnya akan ada tugas. Nanti tugas dilampirkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.